Apa itu PHBS? PHBS adalah perilaku hidup bersih yang dilakukan atas kesadaran sendiri, sehingga keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat. Sepuluh indikator PHBS. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI eksklusif, menimbang balita setiap bulan, menggunakan air bersih, cuci tangan dengan air bersih dan sabun, menggunakan jamban sehat, memberantas jentik dede rumah sekali seminggu, makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, tidak merokok di dalam rumah. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, dan tenaga paramedis lainnya dikarenakan masih ada beberapa masyarakat yang masih mengandalkan tenaga non-medis untuk membantu persalinan. Selain tidak aman pun dikhawatirkan beresiko besar dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi. Bayi sehat, ibu selamat. Berikan ASI eksklusif pada bayi, agar bayi lebih sehat, tidak alergi, tidak cengeng. ASI dapat dilanjutkan hingga usia 2 tahun dan ditambah makanan pendamping ASI. Senang kan kalau adik bayi sehat? Penimbangan bayi dan balita setiap bulan dimaksudkan untuk memantau pertumbuhan balita tersebut setiap bulan. Penimbangan ini dilaksanakan di posyandu mulai usia 1 bulan hingga 5 tahun, agar bayi tumbuh sehat serta bebas dari penyakit kwashiorkor dan marasmus. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari gampang loh. Mata air, air sumur, air ledeng atau perusahaan air minum, air hujan, air galon. Ciri-ciri air bersih adalah 1. Tidak berbau, 2. Tidak berwarna, 3. Tidak berasa. Penggunaan air bersih untuk memasak, mencuci, cuci tangan, buang air besar atau kecil. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Cucilah tangan sebelum makan atau setelah buang air besar dan kecil. Bila cuci tangan tidak menggunakan sabun, maka kuman akan masih menempel pada tangan. Biasakan mencuci tangan memakai sabun dan air bersih ya. Menggunakan jamban sehat. Setiap rumah wajib menggunakan jamban sehat untuk buang air besar dan kecil. Memelihara dan menjaga jamban agar bersih dan terbebas dari penyakit. Memberantas jentik nyamuk. Jentik nyamuk dapat menularkan berbagai penyakit seperti DBD, malaria, cikungunya, dan kaki gajah. Serta lakukan pemeriksaan jentik berkala di lingkungan rumah tangga. Tempat perkembangan nyamuk. Di dalam rumah, nyamuk biasa berkembang biak di vas, ember, atau bak mandi. Sedangkan di luar rumah, nyamuk biasa berkembang biak di tempat minum burung dan di talang air. Lakukan 3M+, menguras bak mandi, menutup penampungan air, mengubur barang bekas, mencegah perkembangan nyamuk. Yuk makan 2-3 buah dan 2 porsi sayur setiap hari agar badan sehat dan bugar. Konsumsi sayur dan buah sangat dianjurkan karena banyak mengandung berbagai macam vitamin, serat, dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh. Lakukan aktivitas fisik setiap hari agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Jenis aktivitas fisik yang biasa dilakukan sehari-hari adalah berjalan kaki, menyiram, mencuci motor, mengepal lantai, dan berolahraga. Mari sempatkan diri untuk beraktivitas sehari-hari. Tidak merokok karena perokok aktif dan pasif sama-sama berbahaya. Jika ada anggota keluarga yang merokok, terlebih di dalam rumah, maka asap yang dihasilkan dari rokok tersebut tidak hanya berbahaya bagi perokok itu sendiri, melainkan juga untuk orang-orang di sekitarnya yang tentu saja berefek buruk bagi kesehatan. Jika anggota keluarga Anda ada yang merokok, tegurlah agar berhenti merokok. Yuk, menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih mulai dari diri sendiri. Oleh karena itu, penerapan 10 perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga tentu sangat tergantung dari kesadaran dan peran aktif masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat akan mendukung pola perilaku kehidupan masyarakat yang sehat secara berkesinambungan. Yuk, lakukan perilaku hidup bersih dan sehat mulai dari sekarang. Halo, apa kabar teman-teman? Ngomong-ngomong soal cuci tangan, semua pasti sudah sering melakukannya, bukan? Sebelum makan, setelah makan, dan setelah memegang sesuatu yang kotor, hampir semua dari kita sudah bisa melakukan cuci tangan. Cuci tangan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh kuman yang menempel di jari-jari kita. Apakah mencuci tangan kita dengan air bersih saja sudah cukup? Ternyata belum cukup loh teman-teman.
kita perlu mencuci tangan dengan menggunakan sabun agar kuman-kuman yang menempel di tangan kita dapat mati. Bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar? Pertama, basahi telapak tangan dengan air mengalir. Kedua, ambil sabun, usap dan gosok telapak dan punggung tangan serta sela-sela jari tangan secara bergantian. Ketiga, bersihkan kuku dengan mengatupkan jari dan menggosokkan ke telapak tangan lainnya. Lanjutkan gosok dengan cara posisi tangan saling mengunci. Keempat, bilas dengan air bersih yang mengalir, keringkan dengan handuk, tisu bersih, atau keringkan dengan udara. Nah teman-teman, mudah kan? Mulai sekarang, pastikan kita mencuci tangan memakai sabun agar kita terhindar dari berbagai penyakit karena kuman atau bakteri yang menempel pada tangan kita. Terutama pada saat sebelum memegang makanan, setelah buang air kecil maupun besar, dan setelah bersentuhan dengan binatang ataupun kotoran. Yuk, biasakan hidup sehat, cuci tangan pakai sabun, kurangi risiko terserang diare, flu burung, hingga infeksi paru-paru. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Salah satu indikator perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS adalah makan sayur dan buah. Agar tetap bugar, setiap anggota keluarga pun harus makan sayur dan buah setiap hari. Mengapa kita harus makan sayur dan buah? Sayur dan buah merupakan sumber nutrisi antioksidan. Kedua jenis makanan yang mengandung serat tinggi ini kaya akan vitamin dan mineral yang dapat mengatur metabolisme energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan tubuh. Selain banyak mengandung vitamin dan mineral, sayur dan buah dapat membuat kita terhindar dari beragam macam penyakit seperti kanker, diabetes, gangguan pencernaan, dan jantung. Dengan kandungan kalori yang rendah dan bebas lemak, sayur dan buah juga berkhasiat menurunkan sekaligus mengontrol berat badan serta memperlancar buang air besar. Tubuh pun menjadi lebih segar dan energik. Setiap hari, sayur harus dimakan sebanyak 2 porsi. 1 porsi sama dengan 1 mangkuk sayuran segar atau setengah mangkuk sayuran matang. Sebaiknya sayur tidak dimasak terlalu lama agar kandungan vitamin dan mineral tidak hilang. Sedangkan buah-buahan harus dimakan 2-3 kali sehari. Makanlah bermacam-macam buah karena akan memperkaya variasi zat gizi yang terkandung dalam buah. Lalu, sayur dan buah seperti apa yang harus kita konsumsi? Pada intinya, semua sayur dan buah baik untuk kesehatan. Salah satu buah yang kaya vitamin adalah pisang. Buah ini mengandung vitamin A, B1, B2, dan C, serta mineral. Pisang berkhasiat membantu mengurangi asam lambung, menjaga keseimbangan air dalam tubuh, mengobati gangguan lambung, penyakit jantung, stroke, stres, dan menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Serupa dengan pisang, jeruk juga kaya akan vitamin C. Buah ini berkhasiat mengobati sariawan, menurunkan resiko terkena kardiovaskular, kanker, dan katarak. Buah pepaya juga mengandung banyak vitamin dan mineral, yakni vitamin A, C, E, dan K, serta mineral yang terdiri atas kalium, kalsium, dan magnesium. Buah ini kaya akan serat yang membantu mengurai serat makanan dalam sistem pencernaan, memperlancar saluran pencernaan, menanggulangi atau mengobati gangguan kesehatan seperti menyembuhkan luka, menghilangkan infeksi, dan menghilangkan alergi. Sementara itu, salah satu sayuran yang berguna bagi tubuh kita adalah bayam. Sayuran ini bisa meningkatkan daya ingat otak kita. Selain bayam, buncis juga berkhasiat bagi tubuh dan dapat membantu meningkatkan daya tahan sehingga tubuh tidak gampang sakit. Agar mata lebih sehat, kita perlu banyak mengonsumsi wortel. Tentu masih banyak sayur dan buah-buahan lain yang mengandung banyak zat yang dibutuhkan oleh tubuh.
Dengan banyaknya kandungan vitamin dan mineral dalam sayur dan buah, segala usia diwajibkan untuk mengonsumsinya. Bagi mereka yang masih anak-anak, sayur dan buah sangat penting untuk perkembangan tubuh dan otak mereka. Bagi mereka yang sudah remaja, kedua jenis makanan ini sangat penting untuk membantu mengoptimalkan masa pertumbuhan dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Bagi orang dewasa atau mereka yang sudah lanjut usia, sayur dan buah tetap penting untuk membantu mengganti sel-sel yang rusak. Dengan segudang manfaat mengonsumsi sayur dan buah, kini tak ada alasan lagi untuk tidak mengonsumsi kedua jenis makanan yang bergizi tinggi ini. Jika ingin tetap sehat, konsumsilah sayur dan buah. Ayo, jangan biarkan sel-sel dalam tubuh kita berhenti bekerja karena kurangnya asupan vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi. Mari jaga dan bersihkan lingkungan kita yuk, agar tidak kotor seperti ini. Karena jika lingkungan kita kotor seperti ini, akan berdampak buruk pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dan inilah beberapa dampak dari lingkungan yang kotor. Terkena demam berdarah, diare, bahkan penyakit kulit. Jika kalian sering terserang penyakit, maka pada saat pelajaran sekolah kalian tidak fokus dan nilai yang dihasilkan tidak maksimal. Jika kalian lulus dengan nilai yang tidak maksimal, maka kalian akan sulit saat mencari pekerjaan. Tetapi itu semua dapat kita cegah dengan 2 langkah sederhana, yaitu membuang sampah pada tempatnya, dan membersihkan lingkungan sekitar kalian secara rutin. Jadi, ayo kita lestarikan lingkungan bersih, sehat, indah, dan nyaman. Karena kebersihan adalah awal sehat dan sukses kita semua. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Pencegahan stunting dengan 1000 HPK dan Bina Keluarga Balita. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada awal masa anak lahir sampai 2 tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Efek stunting akan berdampak seumur hidup dan dapat berlanjut dari generasi ke generasi berikutnya. Anak perempuan yang terlahir dengan nutrisi yang buruk dan menjadi stunted saat anak-anak seringkali akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk. Ibu ini kemudian akan melahirkan bayi dengan gizi buruk. Selain berpengaruh pada individu, stunting menjadi beban yang sangat besar terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Ahli ekonomi memperkirakan bahwa stunting dapat menurunkan produk bruto suatu negara sebanyak 17%.
Stunting tidak dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah. Salah satunya adalah melalui pengasuhan pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 1. Selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. 2. Ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal 4 kali selama kehamilan. 3. Memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan. 4. Ibu memberikan inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif selama 6 bulan. Dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sampai dengan usia 2 tahun. 5. Memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai usia. 6. Memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya dan memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA. Pengasuhan pada masa 1000 hari pertama kehidupan atau 270 hari masa kehamilan ditambah 730 hari setelah kelahiran sampai usia 2 tahun merupakan periode masa emas yang sangat penting bagi perkembangan otak dan pertumbuhan fisik anak. Dampak negatif jangka pendek, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme tubuh. Dampak negatif jangka panjang, menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan resiko tinggi untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Oleh karena itu pentingnya 1000 hari pertama kehidupan atau HPK dalam pencegahan stunting adalah 1. Membentuk otak anak yang berisi dan menjadi bahan bakar pertumbuhan jiwa dan raga, pembentukan sistem kekebalan tubuh yang kuat. 2. Meningkatkan kesiagaan untuk masuk sekolah dan memberi kesempatan untuk meraih potensi terbaik di kemudian hari. 3. Meningkatkan nutrisi untuk ibu dan anak selama periode 1000 HPK tersebut, membantu memastikan bahwa anak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik dan kesempatan untuk meraih potensi terbaik bagi anak-anak mereka. 4. Mengurangi kesenjangan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan produktivitas generasi yang akan datang. 5. Menurunkan resiko terjangkit penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan beberapa tipe kanker di kemudian hari. 6. Secara global menyelamatkan lebih dari 1 juta nyawa per tahun. 7. Meningkatkan total pendapatan suatu negara atau meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya perawatan kesehatan. 8. Memutus siklus kemiskinan antar generasi akibat wanita yang malnutrisi. BKKBN berpartisipasi dalam mensosialisasikan pencegahan stunting ini melalui 1000 HPK dan Bina Keluarga Balita atau BKB. Manfaat ikut BKB bagi orang tua: 1. Agar dapat mengurus dan merawat anak serta pandai membagi waktu dan mengasuh anak. 2. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan tentang pola asuh anak yang benar. 3. Meningkatkan keterampilan dalam hal mengasuh dan mendidik anak balita. 4. Supaya lebih terarah dalam cara pembinaan anak. 5. Agar mampu mencurahkan perhatian dan kasih sayang terhadap anak sehingga tercipta ikatan batin yang kuat antara orang tua dan anak. 6. Agar mampu membentuk anak yang berkualitas. Bagi anak diharapkan: 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Berkepribadian luhur. 3. Tumbuh dan berkembang secara optimal. 4. Cerdas, terampil, dan sehat. 5. Memiliki dasar kepribadian yang kuat guna perkembangan selanjutnya. Oleh karena itu, gerakan 1000 hari pertama kehidupan dan aktif dalam BKB bisa mencegah terjadinya stunting dan dapat membantu pencapaian poin kelima dari program Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Ayo cegah stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan dan ikut bina keluarga balita. Putri dan sehat, cerdas dan kuat, dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahasia, rumah tangga penuh sentosa. Penyakit kaki gajah atau filariasis terdengar awam di telinga kita. Namun, sebagian masyarakat kita belum tentu pernah bertemu dengan pasien penyakit tersebut. Penyakit kaki gajah atau filariasis menyerang lebih dari 14.000 penduduk Indonesia. Para penderita tersebar di 418 kabupaten kota di 34 provinsi. 5 daerah dengan kasus filariasis tertinggi adalah NTT, Aceh, Papua Barat, Papua, dan Jawa Barat. Penyakit kaki gajah memberikan dampak yang bersifat menahun, dan bila tidak mendapat pengobatan, dapat menimbulkan cacat seumur hidup, berupa pembesaran kaki, lengan, kantong buah zakar, payudara, dan alat kelamin baik perempuan maupun laki-laki, yang menimbulkan dampak psikologis bagi penderita dan keluarganya. Oleh karena itu, penyakit kaki gajah ini harus dihentikan penyebarannya agar tidak semakin banyak individu yang terjangkit. Penyakit kaki gajah disebabkan oleh cacing filaria yang hidup di dalam tubuh manusia. Cacing ini berukuran sangat kecil menyerupai benang. Kasus penyakit kaki gajah di Indonesia disebabkan oleh 3 spesies cacing, yakni Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Cacing-cacing ini dapat bertahan hidup selama 4-6 tahun dalam saluran getah bening. Bahkan, cacing ini dapat berkembang biak dalam tubuh dan menghasilkan jutaan anak cacing yang ikut beredar dalam darah. Saat seseorang terinfeksi cacing filaria untuk pertama kali, biasanya muncul demam berulang selama 3-5 hari. Demam dapat hilang bila penderita istirahat dan muncul lagi setelah penderita bekerja berat. Demam dapat sembuh sendiri tanpa diobati. Tidak semua kasus penyakit kaki gajah menunjukkan gejala sama sekali, tapi di dalam tubuhnya terdapat cacing filaria. Tanda dan gejala penyakit kaki gajah kronis yakni terjadi pembengkakan kelenjar getah bening tanpa ada luka di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas, dan sakit, radang saluran kelenjar getah bening yang terasa panas dan sakit, yang menjalar dari pangkal ke arah ujung kaki atau lengan, air kencing seperti susu karena banyak mengandung lemak dan kadang-kadang disertai darah, sukar kencing, dan kelelahan tubuh serta kehilangan berat badan. Penyakit kaki gajah ditularkan dari seseorang yang dalam darahnya terdapat baka larva cacing kepada orang lain melalui gigitan nyamuk. Pada waktu nyamuk menghisap darah orang tersebut, baka larva cacing ikut terhisap dan masuk ke dalam badan nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk, baka larva berubah menjadi larva dalam jangka waktu sekitar 1-2 minggu. Saat nyamuk yang terinfeksi menghisap darah orang sehat, maka larva di dalam tubuh nyamuk akan menempel pada kulit manusia dan masuk dalam tubuh. Larva tersebut kemudian berpindah ke bagian kelenjar getah bening manusia dan tumbuh dewasa menjadi cacing filaria.
Semua jenis nyamuk dapat menularkan penyakit kaki gajah, seperti nyamuk rumah, nyamuk got, nyamuk hutan, nyamuk rawa, dan nyamuk sawah. Cara mencegah penyakit kaki gajah adalah yang pertama, minum obat pencegah penyakit kaki gajah dalam sekali setahun selama minimal 5 tahun. Semakin banyak orang yang minum obat ini, maka risiko penularan juga akan berkurang. Obat ini dapat didapatkan gratis di puskesmas setempat. Kedua, menghindari gigitan nyamuk dengan cara menggunakan kelambu saat tidur, menggunakan obat nyamuk, mengoleskan obat lotion anti nyamuk, menutup ventilasi dengan kawat kasa, dan memberantas nyamuk dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan tempat berkembang biak nyamuk dengan 3M. Di daerah endemis, semua orang berusia 2-70 tahun wajib minum obat pencegah penyakit kaki gajah, kecuali mereka yang hamil, menderita gagal ginjal, cuci darah, menderita epilepsi, menderita sakit berat dan harus berbaring di tempat tidur, demam tinggi, batuk darah, kanker, anak dengan gizi buruk, dan penderita penyakit kaki gajah yang sedang mengalami demam tinggi. Sedangkan para warga yang menderita penyakit darah tinggi, penyakit jantung, dan penyakit hati harus mendapatkan pengawasan dari dokter terdekat. Setelah mengonsumsi obat tersebut, mungkin akan muncul berbagai reaksi seperti berikut, yakni sakit kepala, mengantuk, pusing, demam, mual, nafsu makan menurun, muntah, diare, sakit otot, sakit sendi, lesu, gatal-gatal, keluar cacing usus, asma, dan muncul suara mengi. Apabila terdapat efek samping seperti di atas, jangan khawatir, karena normalnya dalam 3 hari efek tersebut dapat sembuh sendiri tanpa diobati. Mari kita kenali gejalanya dan sukseskan bulan eliminasi kaki gajah.